Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu luas, nikmat yang begitu agung yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ini adalah majelis pembacaan sejarah Khulafaur Rasyidin. Buku panduannya bisa diunduh di Facebook kajian Imam Bukhari. Pembahasan kita masih di pembahasan tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Masih ada beberapa pembahasan tentang Ali. Apabila kita sudah selesai, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pembahasan tentang Daulah Umayyah ya, biiznillah. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita akan membahas tentang sikap Ali setelah menjabat sebagai khalifah. Atau lebih tepatnya adalah kebijakan Ali setelah menjabat sebagai khalifah. Apa saja kebijakan Ali yang terpenting ketika Ali sudah menjabat sebagai khalifah, maka di sini disebutkan oleh penulis. Akan kita bacakan, bismillah. Qala musannif, mauqifu Ali radhiyallahu anhu ba'da tawallihil khilafah. Sikap Ali setelah diangkat sebagai khalifah. Apa saja sikap Ali ketika dia diangkat sebagai khalifah? Qala musannifu huna, laqad wajada Ali radhiyallahu anhu nafsahu amama waqi'i sa'bin mu'lim. Fa Utsman radhiyallahu anhu qad qutila madhluman. Wa haula'il qatlah al-mujrimun yahtalluna al-madinata wa ahluha yata'allamuna minal huzni wal ghadab wasyai'atu tasri wa tushawwihul haqa'iq wan nasu fi khairatin min hadhil ahdathil gharibah. Musannif menyebutkan Ali mendapati dirinya berada di depan kenyataan yang sangat sulit, kenyataan yang menyedihkan. Bagaimana situasi ketika itu? Musannif menyebutkan fa Utsman qad qutila mazluman. Utsman sebelumnya itu terbunuh secara zalim karena para pemberontak membunuh Utsman. Dan kita tahu bahwa tidak boleh membunuh muslim. Apatah lagi yang dibunuh adalah seorang khalifah. Apatah lagi yang dibunuh adalah manusia terbaik pada masa tersebut. Maka kita mendapati bagaimana mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa haula'il qatla al-mujrimun yahtalluna al-Madinah. Dan yang kemudian juga disayangkan bahwa para pembunuh tersebut, para kriminal tersebut, mereka itu menguasai Madinah. Kok bisa mereka menguasai Madinah? Terdapat beberapa penjelasan kenapa mereka bisa menguasai Madinah. Salah satu penjelasan yang pertama bahwa para sahabat itu betul-betul tidak menyangka bahwa mereka akan berani sejauh itu. Penjelasan yang lain bahwa tidak sedikit di antara kaum muslimin pada waktu itu mereka masih berada di Mekah karena ini masih musim haji. Karena ini masih bulan Dzulhijjah dan musim haji dan mereka belum kembali. Sehingga banyak di antara kaum muslimin di Madinah ketika itu meninggalkan Madinah menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga kekuatan kaum muslimin berkurang banyak dengan kepergian tidak sedikit dari kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga itu beberapa situasi yang menjadikan para pemberontak pada waktu itu bisa menguasai kota Madinah. Wa ahluha yata'allamuna minal huzni wal ghadab. Sehingga penduduk Madinah, mereka itu kemudian
merasa sedih, tetapi di sisi lain mereka marah. Sedih karena Utsman terbunuh, dan terbunuhnya di Madinah, kota kota yang suci, kota yang dimuliakan oleh Islam dan kaum muslimin. Begitu juga marah karena pembunuh tersebut itu kemudian justru menguasai kota Madinah, dan ini menyakitkan. Jadi perasaan mereka campur aduk antara sedih dan juga antara marah, dan mereka tidak bisa berlaku banyak pada masa itu ya. Wasyai'atu tasri. Sedangkan kemudian isu dan desas-desus itu kemudian menjalar, menyebar cepat. Banyak kemudian syubhat, banyak kemudian tuduhan-tuduhan yang tidak jelas, dan berita burung kemudian tersebar ke banyak tempat. Wa tusyawwihul haqa'iq, dan kemudian memutarbalikkan fakta. Karena banyak berita yang kemudian tersebar tidak jelas dan perlu kemudian klarifikasi untuk memastikan suatu berita tersebut. Dan kaum muslimin yang hidup pada masa tersebut, sebagian dari mereka termakan dengan isu-isu tersebut. Sebagian dari mereka terpengaruh dengan isu-isu tersebut. Dan barangkali tidak semua orang kemudian memahami hakikat peristiwa yang terjadi pada masa tersebut. Jangankan mereka, manusia pada masa setelahnya, kaum muslimin berabad-abad setelah kejadian itu terjadi, banyak di antara kaum muslimin yang kemudian belum memiliki pemahaman yang menyeluruh, pemahaman yang tepat. Belum memiliki pemahaman yang tepat tentang masalah tersebut. Sehingga tidak sedikit di antara kaum muslimin sampai zaman sekarang itu keliru memahami masalah tersebut. Baik. Kemudian wan nasu fi khairatin min hadhil ahdath al-gharibah, dan manusia itu pada waktu itu bingung dengan peristiwa yang terjadi. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, khalifah dibunuh. Dan ini menjadi sunnah sayyi'ah dari Khawarij tersebut. Dan ini menjadi contoh yang tidak baik yang dipertontonkan oleh orang-orang Khawarij tersebut. Dan ini berat ya. Karena itu ketika kemudian mereka memberikan contoh yang tidak baik, ini sangat berbahaya. Karena itu memberikan contoh yang baik itu sangat penting. Kebalikannya, memberikan contoh yang tidak baik itu sangat berbahaya. Bagaimana mereka kemudian menjadi termasuk orang-orang awal yang mempertontonkan contoh yang tidak baik dengan membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Mengingat situasi yang seperti ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, maka dia faqama bima yali, maka dia melakukan beberapa hal. Awalan, sara'a bi azlil umara'u alladhina kanu 'alal buldan fi ahdi Utsman. Walladhi sabaqa an iftara 'alaihimul muftarun wa shanna'a bihim ahlul fitnah. Thumma dhuharat bara'atuhum. Kebijakan pertama yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjabat sebagai khalifah adalah segera memberhentikan para gubernur daerah, gubernurnya Utsman, di mana para gubernur tersebut itu kemudian telah dituduh macam-macam dan kemudian telah diburuk-burukkan oleh para pemicu fitnah. Jadi orang-orang yang kemudian dituduh macam-macam, terutama keluarga yang masih kemudian memiliki hubungan kekerabatan dengan Utsman, maka mereka diberhentikan oleh Ali bin Abi Thalib. Meskipun kemudian kita tahu bahwa tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada mereka itu tuduhan yang tidak berdasar. Banyak tuduhan dialamatkan kepada gubernur-gubernur tersebut. Ada tuduhan kepada seperti Muawiyah, kemudian Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, dan kemudian kerabat Utsman yang lain yang pernah menjabat sebagai khalifah pada masanya Utsman, Sa'id bin Al-As, Khalid bin As, dan beberapa kerabatnya Utsman yang lain. Sebagaimana kita sampaikan bahwa Utsman tidak bisa disalahkan dengan menunjuk sebagian dari saudaranya menjabat sebagai khalifah. Dari sisi itu
sebagian orang misalkan menuduh Utsman itu melakukan nepotisme. Dan hal itu tidak berdasar. Karena yang ditunjuk oleh Utsman menunjuk mereka bukan karena kekerabatan mereka. Tapi yang dia lakukan hanyalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu menunjuk banyak pegawai itu dari Bani Umayyah. Dan yang dilakukan oleh Utsman itu tidak keluar dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka orang-orang yang mampu, dan mereka orang-orang yang punya jasa yang jelas, dan punya jasa yang jelas. Sehingga ketika kemudian Utsman dituduh melakukan nepotisme, menunjuk kerabat-kerabat dekatnya, hal itu tidak berdasar. Hal itu tidak berdasar. Dan salah satu bukti bahwa tuduhan seperti ini itu tidak berdasar nanti, kalau kita lihat dari deretan nama-nama orang-orang yang ditunjuk sebagai gubernur pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka Ali itu juga menunjuk kerabatnya dari Bani Hashim dan jumlahnya banyak, sekitar 5 atau 6. Dan Utsman menunjuknya demikian, 6 kalau tidak salah. Sehingga jika ada orang mencela Utsman dengan menunjuk 6 orang kerabatnya sebagai gubernur, lalu kemudian tidak menyalahkan Ali yang juga menunjuk 6 orang dari kerabatnya sebagai gubernur, ini suatu hal yang menunjukkan ketidakkonsistenan. Ini tidak ilmiah. Dan ini suatu hal yang menggelikan. Dan menunjukkan bahwa ada kecenderungan Syiah yang bermain di sini. Di mana mereka kemudian hulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Sehingga terlalu berlebihan dalam membela Ali. Dan kalau dibandingkan bahwa orang-orang yang ditunjuk oleh Utsman itu lebih afdol daripada orang-orang yang ditunjuk oleh Ali sebagai gubernur. Sehingga tuduhan nepotisme itu tidak berdasar. Tidak berdasar. Dan Rasulullah menunjuk pegawai yang paling banyak itu dari Bani Umayyah. Dan Utsman berasal dari Bani Umayyah. Dan hal itu kemudian tidak bisa disalahkan. Tidak ada dasar untuk menyalahkan hal-hal tersebut. Apalagi mengingat bahwa orang-orang yang dipilih itu orang-orang yang mampu, memiliki kemampuan untuk menunaikan amanahnya. Sehingga mereka tidak benar tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada mereka. Kemudian musannif menyebutkan waqad azalahum ijtihadan minhu dhannan anna dzalika sayutfi'u naral fitnah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberhentikan mereka, dan ini adalah ijtihadnya Ali. Ali menyangka bahwa keputusan ini akan memadamkan api fitnah. Ali kemudian berijtihad bahwa ketika nanti dia berhentikan, masalah akan selesai. Masalah akan selesai. Fitnah kemudian akan padam. Nanti akan kita lihat bagaimana ini ijtihadnya Ali. Dan Ali tidak bisa disalahkan juga dalam ijtihadnya. Dalam artian maksudnya, ketika dia berijtihad, kalaupun dia keliru, dia nanti akan mendapatkan satu pahala. Dan Ali orang yang paling layak berijtihad pada masa itu. Dan tidak ada orang pada masa kekhalifahan Ali yang lebih mulia daripada Ali. Dan Ali orang yang paling layak untuk berijtihad. Kalaupun misalkan Ali keliru, maka dia mendapatkan satu pahala atas ijtihadnya yang keliru. Kalau benar, maka dia mendapatkan 2 pahala atas ijtihadnya yang benar. Kemudian waqad nasahu ba'du sahabat radhiyallahu anhum alla ya'zilahum lakinnahu asarra ala ijtihadihi. Nah, sebagian sahabat itu kemudian tidak setuju dengan kebijakan Ali ini. Jadi sebagian sahabat kemudian menasihatkan kepada Ali agar tidak memberhentikan gubernur-gubernurnya Utsman. Karena bukan itu masalahnya. Di antara mereka misalkan yang meminta hal tersebut, itu Ibnu Abbas. Dan kita tahu Ibnu Abbas Ahlul Bait. Dan Ibnu Abbas sepupunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sendiri. Sehingga sebagian sahabat sendiri tidak setuju, tapi ini keputusan dari khalifah dan ini ijtihadnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Sehingga ini kebijakan pertama Ali ketika menjabat sebagai khalifah. Jadi kebijakan pentingnya bahwa gubernur-gubernur pada masa Utsman
terutama dari kerabatnya, itu kemudian diberhentikan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan praktis yang diberhentikan itu cuma 3 orang. Cuma 3 orang, karena Utsman ketika terakhir yang tersisa menjabat sebagai khalifah hanya tinggal 3 saja kalau tidak salah. Yang satu Muawiyah dan 2 orang lagi saya lupa. Tinggal 3 orang. Dari total 6 orang, itu nanti tinggal tersisa 3 orang saja. Tinggal 3 orang saja. Dan itu jumlahnya tidak banyak. Dan hal itu masih lebih banyak daripada jumlah pegawai dari keluarganya Ali nanti ketika Ali menjabat sebagai khalifah, yaitu jumlahnya 5 atau jumlahnya 6. Karena terakhir pejabat Utsman dari keluarganya sendiri hanya tinggal 3. Kebijakan yang kedua adalah ajjala mu'aqabata qatlati Utsman radhiyallahu taala anhu ra'yathamma yastaqiru hukmuhu wa yajtami'u alaihi al-muslimun fil bilad al-ukhra. Jadi kebijakan penting yang kedua yang dilakukan oleh Utsman, yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kebijakannya adalah Ali menunda kisos terhadap pembunuhan Utsman. Jadi Ali menunda pelaksanaan kisos. Taib. Sampai kapan? Ra'yathamma yastaqiru hukmuhu. Sampai kemudian kekuasaan ini, keadaan ini stabil. Sampai kemudian umat Islam bersatu. Sampai kemudian umat Islam tidak terpecah belah. Taib. Sehingga Ali kemudian kebijakan terpentingnya yang kedua adalah menunda kisos terhadap pembunuhannya Utsman. Apa alasannya Ali? Li'anna haula'il mujrimin kanu aqwiya. Karena para kriminal tersebut, pembunuh Utsman, itu mereka orang-orang yang kuat. Mereka para tokoh di kabilahnya masing-masing. Sehingga salah satu pemikirannya Ali adalah kalau pemimpin mereka itu kemudian dikisos, dikhawatirkan akan terjadi gejolak. Karena namanya pemimpin kabilah itu berpengaruh kepada bawahannya. Jika kemudian kisos itu dilakukan pada waktu itu, dikhawatirkan kerusakan yang terjadi itu lebih besar. Bukan berarti Ali tidak ingin melaksanakan kisos, Ali ingin melaksanakan kisos. Tetapi Ali kemudian melihat bahwa maslahat dan mafsadat ketika ditimbang-timbang antara melakukan kisos dengan menunda kisos, itu maslahatnya lebih besar menunda kisos. Karena dikhawatirkan ketika nanti kisos dilakukan, bukannya terjadi maslahat, malah kemudian terjadi mafsadat. Itu yang dikhawatirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardha. Kemudian kathirin, jumlah mereka itu banyak. Sehingga ketika kekuatannya Ali pada waktu itu belum kokoh, dikhawatirkan akan timbul masalah baru. Dan ini yang kemudian harus dipikirkan matang-matang oleh Ali bin Abi Thalib. La yumkinu taghalluba alaihim bisuhula. Tidak mungkin mengalahkan mereka dengan mudah. Karena ketika kemudian justru para kriminal tersebut, orang-orang yang memiliki pengaruh di kabilahnya masing-masing, maka tidak mudah untuk kemudian menguasai mereka. Tidak mudah kemudian untuk menangkap mereka. Kama kanu yusaitiruna 'alal Madinah, di mana juga mereka pada waktu itu mereka berkuasa di Madinah, menguasai Madinah. Idz annahum la yazaluna fiha, di mana mereka masih bercokol di Madinah. Wa yatadakhaluna fi kulli qadiyatin, dan mereka ikut campur dalam setiap urusan. Sehingga Ali ijtihadnya adalah menunda kisos terhadap pembunuhan Utsman. Dan ini termasuk salah satu pangkal masalah dari fitnah yang terjadi nanti. Sekali lagi, penundaan kisos terhadap pembunuhannya Utsman ini menjadi titik sentral dari perselisihan yang akan terjadi nanti. Karena
titik penting dari perselisihan yang terjadi itu adalah antara keinginan untuk segera mengkisos dengan keinginan untuk menunda. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ingin menunda. Sedangkan sebagian pihak yang lain dari para sahabat, mereka meminta untuk segera melaksanakan kisos. Yang paling ngotot di antara mereka misalkan Muawiyah. Di antara yang ngotot di antara mereka misalkan seperti Aisyah, Thalhah, Zubair. Dan mereka punya dasar masing-masing dan mereka beristihad dengan pandangannya masing-masing. Kita sama-sama mengetahui bahwa kisos itu penting dan kisos itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga titik perselisihan itu adalah antara segera melaksanakan kisos atau menunda kisos. Nah, titik perselisihan nanti itu di sini. Di permasalahan pembunuhannya Utsman. Antara mempercepat atau menunda kisos. Sehingga permasalahannya bukan permasalahan kemudian naudzubillah ya. Bukan permasalahannya naudzubillah perebutan kekuasaan. Dan ini yang banyak keliru. Dan ini sekali lagi yang banyak keliru. Dari zaman entah kapan sampai zaman sekarang. Kalau kita amati di banyak buku yang membahas tentang masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidak sedikit dari tulisan-tulisan tersebut, bahkan yang menulis itu juga sebagian dari anak-anaknya umat Islam, tidak sedikit di antara mereka menyebutkan bahwa perselisihan yang terjadi pada masanya Ali itu karena perebutan kekuasaan. Kita katakan ini keliru besar. Ini kekeliruan yang sangat fatal. Kekeliruan yang sangat disayangkan terjadi. Dan ini menjadi kewajiban bagi kita untuk menjelaskan hakikat yang sebenarnya. Bahwa perselisihan itu terjadi karena antara menunda atau antara menyegerakan. Ali bin Abi Thalib ketika menunda, dia punya dalil. Dia punya pandangan, dia ingin mengedepankan maslahat. Sedangkan orang-orang yang ingin menyegerakan, mereka juga punya landasan bahwasanya kisos itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan Utsman kita tahu sama-sama dan Utsman kemudian kita tahu terbunuh secara zalim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah, Ali tahu bahwa kisos itu penting untuk dilakukan. Urgen untuk dilakukan, harus dilakukan. Hanya saja pertanyaannya kapan? Nah, itu yang kemudian menjadi perbedaan. Sehingga para sahabat sepakat bahwa kisos itu harus dilakukan. Penting dan sangat penting untuk dilakukan karena ini hukum Allah. Hanya mereka berselisih kapan. Dan inilah titik perselisihan. Bukan misalkan naudzubillah memperebutkan kekuasaan. Sama sekali bukan. Bahkan tidak sedikit dari buku pelajaran ya. Buku pelajaran yang kemudian ditulis di banyak sekolah-sekolah Islam di Indonesia. Tidak sedikit yang masih seperti itu. Yang masih kemudian menganggap perbedaan di antara para sahabat pada waktu itu memperebutkan kekuasaan. Naudzubillah kita menuduh para sahabat seperti itu. Dan hal itu sangat berbahaya dan menjadi kewajiban kita untuk menjelaskan. Sehingga ini titik tolak penting yang harus kita garis bawahi bersama sebagai titik tolak untuk memahami peristiwa yang terjadi pada masanya Ali bin Abi Thalib. Nah, karena itu ini menjadi sebab kenapa kemudian pembahasan setelahnya yang disampaikan oleh penulis di sini adalah sikap sebagian sahabat. Maksudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu punya sikap. Tetapi pada titik yang berseberangan, sebagian sahabat itu punya sikap yang berbeda dengan sikapnya Ali bin Abi Thalib. Yang tadi sudah kita paparkan secara
garis besarnya. Sehingga pembahasan setelah ini garis besarnya adalah bahwa Ali menginginkan Qisas ditunda. Sikap yang berseberangan, sebagian sahabat menginginkan Qisas terhadap Utsman, Qisas terhadap pembunuhan Utsman segera dilakukan. Ini yang kemudian kurang lebih menjadi pola pikir pokok kenapa pembahasan setelah ini oleh penulis disebutkan adalah sikap sebagian sahabat, yaitu sikap terhadap kebijakan Ali tadi. Sikap terhadap kebijakan Ali tadi yang menunda Qisas. Baik. Kita baca. Qala musannifu huna istighbabul umara li hadza al-azl istajabal umara li hadzal azl siwa Amirul Syam Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi para gubernurnya Utsman, mereka itu kemudian menyambut, menerima ketika mereka kemudian diganti oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kecuali gubernur Syam pada masa itu yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Alladzi aba hadzal azl ma'a itirafihi bi fadli Ali radhiyallahu taala anhu wa taslimihi bi rif'ati manzilatihi wa qadrihi. Jadi pada waktu itu para gubernur ketika mereka diberhentikan, maka mereka menerima. Yang tidak menerima hanya Muawiyah bin Abi Sufyan saja. Nah, Muawiyah ketika dia menolak untuk diberhentikan, Muawiyah itu bukan tidak mengakui Ali lebih afdol dari dia, tidak. Muawiyah tahu Ali itu lebih afdol. Muawiyah tahu bahwasannya derajatnya Ali dibanding dia itu jauh lebih tinggi. Muawiyah juga tahu bahwa kedudukannya Ali di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih utama dibanding dia. Muawiyah tahu. Lalu kenapa Muawiyah kemudian tidak bersedia untuk kemudian diberhentikan? Dan kita tahu ini ijtihadnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi Muawiyah keliru dalam hal ini. Karena Ali khalifah, dia harusnya menerima kebijakannya Ali sebagai khalifah. Tetapi ini ijtihad dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Muawiyah ada alasannya. Apa alasannya? Illa annahu lam tattadih lahu dzuruf asy-syar'iyyah li bai'atihi wa tasawwara anna dzalika tahta saytaratil mujrimin qatlati Utsman. Baik. Jadi Muawiyah pada masa itu kemudian tidak memahami dengan benar situasi bagaimana Ali itu dibaiat. Jadi Muawiyah belum memahami dengan benar bagaimana Ali itu dibaiat. Apakah dibaiat oleh para sahabat atau Ali kemudian berada di bawah tekanan dari para pemberontak tadi. Jadi Muawiyah memahami bahwa Ali itu kemudian dibaiat di bawah pemberontak tadi, di bawah tekanan pemberontak tadi. Dan Muawiyah menganggap bahwa baiat Ali itu terjadi di bawah tekanannya para pemberontak tadi. Di mana pemberontak tadi adalah para pembunuhnya Utsman. Mengapa kemudian terjadi hal seperti ini? Kenapa kemudian terjadi salah informasi? Ada beberapa alasan. Yang pertama, libu'tihi anil Madinah. Pertama, dia posisinya jauh dari Madinah. Berapa ratus kilometer atau mungkin berapa ribu kilometer antara Damaskus dengan Madinah pada waktu itu. Baik. Walil akhbaril lati tasilu ilaihi, dan juga kabar yang sampai kepada dia. Jadi terjadi salah informasi. Salah informasi yang sampai tiba kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik. Waqad la'ibat biha yaduddas wat tahrif. Karena kemudian berita yang sampai itu kemudian ada bumbu-bumbu dari tambahan-tambahan isu, dan juga ada kemudian ada tahrif ya, ada distorsi berita, ada kemudian berita yang tidak benar yang sampai kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga itu ijtihadnya Muawiyah ya. Itu ijtihadnya Muawiyah. Jadi Muawiyah dalam hal ini berijtihad, tetapi sepertinya Muawiyah keliru dalam masalah ini. Karena Ali sebagai khalifah
harusnya perkataannya diikuti. Perkataannya diikuti. Baik. Kemudian sikap Muawiyah yang lain adalah wa asarra ala daruratil qisas minal mujrimin qabla al-bai'ah. Dan Muawiyah kemudian ngotot untuk menuntut kisos. Ngotot untuk menuntut kisos atas pembunuhannya Utsman. Baik. Dan Muawiyah kemudian mensyaratkan bahwa dia mau untuk membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kalau kemudian kisos dilakukan. Jadi Muawiyah menginginkan bahwa kisos dulu baru baiat. Sekali lagi, Muawiyah menginginkan kisos dulu terhadap pembunuhannya Utsman, baru nanti dia mau membaiat Ali sebagai khalifah. Dan ini ijtihadnya Muawiyah, dan ini keliru. Adapun Ali menginginkan baiat dulu, kisos itu nanti. Nanti, nunggu maslahatnya mendukung. Sedangkan Muawiyah itu ngotot bahwa kisos dilakukan dulu, baiat nanti. Muawiyah keliru dalam hal ini. Ali lebih tepat dalam hal ini. Ali lebih tepat ijtihadnya dalam masalah ini. Musannif menyebutkan hadhihi ya bidayatul khilaf, dan inilah kemudian titik perselisihan di mana nanti terjadi perang Siffin. Titiknya dari sini. Ali menginginkan baiat dulu, kisos nanti kita bicarakan. Sedangkan Muawiyah menginginkan kisos dulu diselesaikan, baru nanti mau baiat. Dan inilah yang kemudian titik mula perselisihan. Jadi apakah kemudian antara Ali dengan Muawiyah rebutan kekuasaan? Na'udzubillah, sama sekali tidak. Jadi mereka kemudian hanya berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama untuk dilakukan dulu. Jadi hanya perbedaan ijtihadiyah, mana kebijakan yang harus dilakukan dulu. Bukan kemudian kaitannya dengan rebutan kekuasaan. Tidak, sama sekali tidak. Na'udzubillah kita mengatakan demikian. Karena itu perbedaannya adalah perbedaan mana yang harus dilakukan. Ali menganggap bahwa baiat dulu penting. Masalah kemudian kisos nanti dibicarakan. Sedangkan Muawiyah menginginkan, sekali lagi, Muawiyah menginginkan kisos dulu. Yang benar siapa? Yang lebih tepat siapa? Ali. Apa buktinya? Nanti kita lihat. Salah satu buktinya, kita sampaikan sekarang, salah satu bukti kenapa sikap Ali itu lebih benar, Syekh Utsman Al-Khamis, hafizahullahu ta'ala, dalam Hikbah Minat Tahrir menyebutkan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika menjabat sebagai khalifah, beliau itu menjabat sekitar kurang lebih 4 tahunan lebih. Dari tahun 35 setelah wafatnya Utsman sampai kemudian beliau terbunuh, beliau ditusuk pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriyah. Jadi 4 tahunan lewat. Hampir 5 tahun ya, sekitar 4 tahunan lebih. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menginginkan kisos itu ditunda. Kenapa? Karena maslahatnya menuntut untuk penundaan kisos. Karena kalau kisos dilakukan pada masa itu, madharat yang terjadi lebih besar. Madharat yang terjadi lebih besar. Beberapa pertimbangannya sudah kita sampaikan tadi ya. Nah, Muawiyah ketika zamannya Ali, ketika Ali menjabat sebagai khalifah, Muawiyah belum melihat maslahat yang sudah dilihat duluan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Muawiyah baru tahu maslahat tersebut kapan? Ketika nanti dia menjabat sebagai khalifah. Muawiyah menjabat sebagai khalifah dari tahun berapa? Dari tahun 41 Hijriah sampai wafatnya tahun 60 Hijriah. Berapa lama? 19 tahun. Dalam sejarah kepemimpinannya Muawiyah bin Abi Sufyan, belum pernah sekalipun ada kebijakannya Muawiyah menyebutkan kisos terhadap pembunuhannya Utsman. Sama sekali. Tidak ada kisos terhadap pembunuhannya Utsman. Padahal berapa lama Muawiyah berkuasa? Hampir 20 tahun, 19 tahunan lebih.
Kenapa Muawiyah tidak melaksanakan kisos padahal dia menjabat sebagai khalifah, padahal dia masih kerabatnya Utsman? Padahal dia ketika zamannya Ali betul-betul menuntut untuk dilaksanakannya kisos. Jawabannya karena Muawiyah baru melihat maslahat bahwa kisos itu jangan dilakukan atau ditunda untuk dilakukan, di mana maslahat penundaan tersebut itu sudah diketahui oleh Ali sebelumnya ketika Ali menjabat sebagai khalifah. Jadi Muawiyah baru tahu kalau maslahatnya itu kisos ditunda, itu tahunya ketika dia sendiri sudah jadi khalifah. Ali sudah tahu maslahat itu ketika Ali jadi khalifah. Jadi dalam sikap ini itu menunjukkan bahwa keilmuannya Ali itu lebih tinggi daripada keilmuannya Muawiyah. Pandangannya Ali dalam menyikapi suatu masalah itu lebih utama daripada pandangannya Muawiyah. Bukan kita berarti menjelekkan Muawiyah, bukan. Tetapi likullin darajat. Setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Dan nanti kita juga lihat bahwa ada beberapa sisi, ada beberapa prestasi di mana kemudian prestasi itu tidak bisa dicapai oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan mungkin tidak bisa dicapai oleh Utsman. Bahkan mungkin tidak bisa dicapai oleh Abu Bakar, bahkan mungkin tidak dicapai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardha. Karena nanti ada beberapa jasanya Muawiyah itu memang kemudian belum pernah dicapai sebelumnya. Karena sesuatu dan lain hal ya. Sehingga masing-masing punya keutamaannya sendiri yang bisa jadi berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana para nabi ada derajat-derajatnya. Para sahabat keutamanya juga berbeda-beda. Tetapi sikap kita secara umum terhadap para sahabat secara umum sama. Kita mencintai mereka, kita menghormati mereka, kita kemudian mendoakan kebaikan kepada mereka dan kemudian menjaga sikap kita terhadap mereka. Sikap kita secara umum sama. Sehingga hal ini menunjukkan betapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardo memiliki pandangan yang bijaksana. Memiliki pandangan yang bijaksana. Dan Muawiyah dalam hal ini memiliki ijtihad. Meskipun dalam hal ini ijtihadnya keliru. Dan Muawiyah kita tahu bahwa dia adalah termasuk keluarga dekatnya Utsman. Jadi ketika dia menuntut hal ini, ya wajar karena keluarganya gitu. Karena keluarganya dan dia yang kemudian menjadi tumpuan bagi keluarganya untuk menuntut haknya Utsman. Dan memang mereka punya hak untuk hal tersebut ya. Mereka punya hak dalam hal ini untuk menuntut kisos, mereka punya hak. Hanya memang hak ini itu kemudian dikembalikan kepada penguasa, dikembalikan kepada khalifah, di mana khalifahnya pada waktu itu Ali bin Abi Thalib. Jadi keluarga Utsman, di mana yang mewakili itu Muawiyah, di mana salah satu yang mewakili, terutama yang mewakili adalah Muawiyah, punya hak untuk menuntut kisos. Tetapi kemudian keputusan kisos itu berada di tangan penguasa, berada di tangan khalifah, di mana khalifahnya pada waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan keputusannya Ali menunda. Mengapa? Maslahatnya menuntut demikian. Kurang lebih seperti itu. Dan pembahasan ini, itu pembahasan dasar untuk kemudian memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah ini. Perang Jamal, Perang Siffin, kemudian Tahkim. Ketika kita memahami titik ini, maka inilah titik penting untuk memahami peristiwa setelahnya. Dan jika kemudian kita mendapatkan hidayah untuk memahami hal ini, maka kita katakan bahwa Anda termasuk orang yang beruntung. Jika Anda memahami hal ini, jika Anda kemudian memahami betul sikap ini, maka Anda termasuk orang yang beruntung. Mengapa demikian? Karena betapa banyak orang kemudian tidak seberuntung Anda, karena banyak orang kemudian keliru memahami hal ini. Bahkan sekelas doktor, bahkan mungkin profesor. Banyak orang yang masih keliru dalam hal ini. Banyak sekali. Sampai zaman sekarang. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menyebutkan ada 2 fitnah yang kemudian
pengaruhnya terasa sampai zamannya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyebutkan yang pertama adalah terbunuhnya Utsman, yang kedua terbunuhnya Husain. Kita katakan bahwa bukan hanya sampai zamannya Ibnu Taimiyah, bahkan sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang. Karena terbunuhnya Utsman, kemudian pengaruhnya ada perbedaan sikapnya para sahabat. Dan ini yang kemudian menjadi pembahasan penting untuk menjadi pembuka ya, sebelum kita membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya, di mana kemudian pemahamannya kita mulai dari pembicaraan ini. Bagaimana awal mula khilaf yang terjadi. Baik, kita selesaikan pembahasan ini. Wa kana hadzal khilaf ijtihadiyan minas sahabati ridwanullah alaihim ajma'in. Dan perbedaan sikap ini itu ijtihad. Ijtihad. Bi husni niyatin, karena niat yang baik. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Mustahil Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui hati mereka. Allah mengetahui hati hambanya. Allah mengetahui hati hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, memuji para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka itu menunjukkan bahwa niat mereka baik. Niat mereka baik. Wa maqsadin hasan. Iya. Kemudian punya tujuan yang baik. Baik. Walaupun kemudian namanya ijtihad, ada ijtihad yang lebih dekat kepada al-haq, ada ijtihad yang kemudian menyelisihi al-haq. Atau kemudian keliru ijtihadnya, atau kemudian yang lain ijtihadnya tepat. Karena itu walidzalika qarrar ahlus sunnati wal jamaah anna kullan minhum ma'jurun. Karena itu ahlus sunnah wal jamaah menyebutkan bahwa para sahabat ketika mereka berselisih dalam menyikapi suatu persoalan, maka mereka mendapatkan pahala. Lil musib ajroni walil mukhti ajrun wahid. Bagi orang yang benar, maka mendapatkan 2 pahala. Bagi orang yang keliru akan mendapatkan 1 pahala. Para sahabat berselisih. Yang benar dapat 2 pahala, yang keliru dapat 1 pahala. Dan kita menjaga lisan kita. Kita menjaga lisan mereka. Jangan sampai kemudian kita keliru dalam masalah ini. Karena lidah kita jangan sampai kemudian tergelincir dalam masalah ini. Karena itu, sebelum kemudian memahami hal ini, kita harus kembali kepada pondasi awal kita ketika kita belajar pertama di Muqaddimah. Bagaimana sikap kita terhadap para sahabat. Karena ketika belajar sejarah Islam, wabil khusus sejarah Khulafaur Rasyidin, kita punya beberapa kaidah-kaidah penting. Di mana kaidah ini harus difahami betul-betul. Karena kemudian kaidah-kaidah ini yang kemudian menjadikan kita selamat. Dan sejarah Islam itu punya kaidah-kaidah. Pembahasan tentang sahabat itu pembahasannya spesial. Ada kaidah-kaidah khusus tentang hal tersebut. Jadi tidak sembarangan. Jangan sampai misalkan tergelincir kepada kekeliruan sebagian orang. Ada misalkan orang tokoh penting misalkan, tokoh penting di Mesir, orangnya sudah meninggal ya, sudah meninggal digantung. Misalkan dia kemudian mencela Muawiyah, mencela Utsman. Naudzubillah. Karena itu jika kemudian kita mendapatkan hidayah untuk mencintai para sahabat, dan jika kemudian kita sama-sama mencintai Muawiyah, mencintai Utsman, dan pada saat yang bersamaan kita mencintai Ali, ketahuilah bahwasanya Anda orang-orang yang sangat beruntung. Karena itu salah satu ulama pernah menyebutkan la yastami'u hubbu Utsman wa Ali illa fi nubala'ir rijal. Saya lupa perkataannya siapa, salah satu ulama, kurang lebih beliau pernah mengatakan bahwa tidak akan terkumpul kecintaan kepada Utsman dan kepada Ali kecuali kepada orang-orang yang cerdas. Maksudnya apa? Karena bisa membedakan bagaimana sikap yang tepat. Karena nanti sebagian orang gulu terhadap Utsman, sebagian lagi ada yang gulu kepada Ali bin Abi Thalib. Dan gulu tercela dalam agama. Yang benar, agama itu adalah wasatiyah, pertengahan. Dan wasatiyah itu sesuai dengan dalil. Wasatiyah itu bukan sekedar slogan, bukan sekedar semboyan. Ada sebagian kelompok itu mengaku moderat.
Tapi moderat itu ukurannya dalil, bukan kemudian sekedar semboyan, sekedar slogan. Kalau sekedar slogan, semua orang bisa mengaku. Tetapi bagaimana kemudian semua orang dituntut untuk mengembalikan, mengukur semuanya dengan ukuran Al-Quran, Sunnah, dan pemahamannya para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian kita selesaikan, tinggal sedikit. Wa annal musib huwa Ali bin Abi Thalib. Yang benar, yang lebih dekat kepada al-haq, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Wal mukhti man asahu. Dan yang keliru adalah yang menyelisihi Ali bin Abi Thalib. Yang keliru yang menyelisih Ali bin Abi Thalib. Nanti yang menyelisih Ali bin Abi Thalib ada Muawiyah. Nanti yang menyelisih Ali bin Abi Thalib ada Zubair. Nanti yang menyelisih Ali bin Abi Thalib ada Aisyah. Nanti yang menyelisih Ali bin Abi Thalib ada Zubair bin Awam, ada Talha bin Ubaidillah. Wa harabahu, dan mereka memerangi Ali. Farahimahullahu al-jami' wa radhiya anhum. Tetapi sikap kita jelas bahwa ketika mereka menyelisihi Ali, berbeda sikap dengan Ali, dan kemudian sampai kepada perang, mereka tidak menginginkan perang. Mereka juga tidak menyangka sampai kemudian terjadi perang. Mereka tidak menyangka kemudian akan terjadi perang. Sama sekali tidak menyangka. Mereka tidak menginginkan perang. Mereka hanya berbeda sikap, berbeda ijtihad, tetapi kemudian mereka tidak menyangka ijtihad tersebut, perbedaan sikap tersebut, itu sampai berujung kepada perang. Jadi bukan niatnya dari awal ingin berperang, sama sekali tidak. Jadi mereka kemudian berbeda ijtihad, berbeda sikap, tetapi kemudian mereka tidak menyangka jika hal itu berujung sampai kepada perang. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu yang terpenting adalah bagaimana kita ketika mempelajari tentang sejarah hidup mereka, kita harus ingat kepada kaidah dasar bahwasanya kita menghormati mereka, kita mencintai mereka, kita tidak menyebutkan mereka kecuali dengan yang baik, dan mereka adalah orang-orang yang lebih layak untuk berijtihad. Jika mereka benar dalam ijtihadnya, mereka akan dapat 2 pahala. Jika mereka keliru dalam ijtihadnya, mereka akan mendapatkan 1 pahala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa meneladani mereka semua. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.